Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita mau bahas kekurangan dan kelebihan dari smartphone terbaru Infinix, yaitu adalah Infinix Note 10. Kehadiran produk baru Infinix di Indonesia belakangan ini cukup disoroti karena dengan harganya yang terjangkau, spesifikasi yang ditawarkan sangat menggiurkan. Saat video ini dibuat, smartphone seri Note ke-10 dari Infinix ini bisa teman-teman tebus dengan budget cuma 2.249.000 aja. Yang berminat, link pembelian resminya saya sertakan di deskripsi ya. Nah, sebelum membeli smartphone ini, teman-teman wajib tahu dulu nih apa saja kelebihan dan kekurangan yang dibawa oleh smartphone ini, agar tidak salah pilih dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bahas dari kelebihan-kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, punya layar ekstra luas dengan kualitas terbaik di kelasnya. Luas layar smartphone ini tuh 6,95 inch, hampir menyentuh 7 inch, yang mana ini tuh luas banget untuk sebuah smartphone saat ini. Tidak sampai di situ, sisi lain pun tidak diberikan ala kadarnya. Seperti resolusinya juga sudah diberikan Full HD+, dan refresh rate-nya pun juga sudah 90 Hz. Jadi jelas nggak cuma ngandelin luasnya aja. Jenis panel IPS-nya pun punya kualitas warna yang udah cukup bagus dan kaya. Layarnya ini akan sangat memberikan nilai plus buat kamu yang sering melakukan hal-hal yang memanfaatkan layar sebagai ujung tombaknya. Misalnya kamu suka nonton film atau bermain game, akan lebih dipuaskan dengan suguhan visualnya yang tajam dan luas. Dari segi penggunaan sehari-hari pun tentu akan lebih dimudahkan dan terasa lebih smooth. Layarnya terasa sangat responsif berkat touch samplingnya juga udah 180 Hz. Ukuran layar yang luas juga akan meminimalisir salah pencet atau typo ya, dan dapat menampilkan visual yang jauh lebih jelas. Dari segi desain, layarnya ini juga sudah pakai model punch hole di tengah yang terkesan seperti layar smartphone mahal. Pokoknya layar smartphone ini bisa saya katakan sebagai salah satu layar yang terbaik dan terenak untuk digunakan di kelasnya. Kelebihan yang kedua, punya performa yang baik dan bisa diandalkan untuk multitasking. Infinix membenamkan chipset Helio G85 dan dipadukan RAM berukuran 6GB berjenis LPDDR4X, yang mana itu udah lumayan banget untuk kelasnya. Saat di benchmark dengan Antutu versi 9, dia pun sudah bisa menghasilkan skor hingga 253.160. Skor yang tentunya nggak bisa dibilang rendah untuk smartphone di bawah 2,5 juta. Lantas dengan jeroan ini, senyaman apa smartphone ini dipakai? Untuk penggunaan casual harian ini tuh udah cukup banget. Semua perintah dijalankan dengan baik. Untuk scrolling-scrolling, buka tutup aplikasi, bahkan multitasking pun dapat berjalan dengan baik. Hal ini berkat RAM-nya yang 6GB, yang akhirnya mampu menampung aplikasi lebih banyak untuk dijalankan secara bersamaan. Untuk penggunaan yang membutuhkan kinerja yang lebih berat seperti untuk gaming misalnya, smartphone ini juga dapat diandalkan. Untuk game seperti PUBG Mobile dapat berjalan dengan sangat baik pada setting grafik Smooth Ultra. Untuk game yang lebih ringan seperti Mobile Legends udah pasti rata kanan lah ya. Dari sini dapat kita simpulkan kalau performa smartphone ini udah cukup baik dan merata. Sangat-sangat bisa diandalkan di kelas harganya untuk berbagai kebutuhan. Kelebihan yang ketiga, dual speaker yang disupport DTS Sound. Speaker yang ada pada smartphone ini jumlahnya ada dua, di bagian atas dan di bagian bawah. Sehingga output audionya cukup bisa diandalkan terutama dari segi loudness. Suara yang dihasilkan cukup keras untuk memutar suara di dalam ruangan, jadi kita nggak perlu lagi tambahan speaker eksternal portable tuh. Kamu juga bisa atur sendiri mode suaranya beserta equalizer melalui settingan khusus dari DTS. Berikut adalah sampel hasil keluaran audio dari smartphone ini. Kelebihan yang keempat, punya fitur unik center 360 derajat.
Ini adalah kelebihan unik yang hampir selalu ada di ponsel-ponsel Infinix. Kalau di smartphone lain biasanya cuma ada di belakang, maka di Infinix bisa dipastikan pasti selalu ada di depan. Mungkin beberapa orang mengira ini hanya berfungsi sebagai LED flash. Bahkan di video review Infinix sebelumnya, banyak yang berkomentar baru tahu ada fitur ini di smartphone Infinix. Caranya adalah dengan menekan dan tahan tombol center yang ada pada toggle bar seperti ini. Lalu akan ada 3 buah opsi, lampu depan, 360 derajat cahaya, dan lampu belakang. Pilih yang 360 maka akan mengaktifkan lampu depan dan belakang secara bersamaan sehingga akan menghasilkan penerangan dua sisi atau 360 derajat. Fitur ini mungkin akan sangat berguna bagi beberapa orang yang sering beraktivitas pada tempat-tempat yang kurang cahaya dan orang-orang yang sering butuh penerangan darurat. Bahkan dengan adanya flash depan ini juga akan sangat membantu fungsi kamera depan itu sendiri. Kalau kita mau ngambil foto atau rekam video di tempat gelap, biasanya kan harus pakai kamera belakang biar bisa pakai LED flash. Atau mungkin kita perlu lampu tambahan kalau mau pakai kamera depan. Tapi dengan smartphone ini semua itu bukan lagi masalah. Ngevlog atau selfie pakai kamera depan tetap bisa terang tanpa perlu tambahan lampu eksternal. Fitur yang sederhana tapi pasti bermanfaat bagi orang-orang tertentu. Kelebihan yang kelima, punya desain yang cakep. Untuk bagian desain ini mungkin relatif dan bagi sebagian orang tidak terlalu penting. Karena pasti ada orang yang cuma mentingin spesifikasi aja udah cukup ya. Tapi menurut saya kalau bisa dapat spesifikasi bagus plus desain yang cakep, kenapa enggak kan? Infinix Note 10 ini secara desain sih saya akui cukup bagus dan menarik. Modelnya yang lebih mengotak memberikan kesan simple tapi elegan. Di bagian belakang pun finishingnya dibuat glossy dengan warna yang menarik tapi tidak terlihat norak ya. Untuk yang saya tes ini berwarna hijau kehitam-hitaman atau disebut dengan emerald green. Oke, itu tadi dia kelebihan yang berhasil saya rangkum dari smartphone ini. Totalnya ada 5 kelebihan ya. Selanjutnya langsung aja kita bahas kekurangan-kekurangannya. Kekurangan yang pertama, ukuran yang besar tidak cocok untuk semua tangan. Seperti yang sudah kita ketahui, smartphone ini kan punya layar yang hampir 7 inch. Akibatnya smartphone ini punya dimensi yang cukup bongsor. Beda banget dari smartphone lain pada umumnya yang ukurannya cuma 6,5 inch. Hal ini tentu akan cukup menyulitkan jika dioperasikan hanya dengan satu tangan, terutama oleh orang yang punya ukuran tangan kecil. Di sisi lain, orang yang tangannya kecil pun pasti akan kesusahan untuk menggenggam dengan sempurna smartphone ini, sehingga rawan selip dan jatuh dari genggaman. Untuk yang suka kepraktisan juga mungkin akan sedikit direpotkan jika ingin membawanya dengan nyaman. Karena tidak semua saku pakaian muat jika dimasukkan smartphone berukuran bongsor ini. Mau nggak mau harus membawa ya minimal tas tangan lah. Kekurangan yang kedua, baterai cuma 5000 mAh dengan fast charging 18 watt. Dengan ukuran bodi sebesar ini, saya rasa baterai 6000 mAh itu sangat muat untuk dibenamkan di dalam bodinya. Tapi mungkin untuk mengikuti ukuran yang ada versi Pro biar nggak perlu repot untuk ngedesain khusus bagian dalamnya, maka dibuatlah versi reguler ini kapasitasnya juga sama-sama 5000 mAh. Padahal di versi Pro, fast chargingnya kan sudah 33 watt ya, sehingga wajar cuman diberikan 5000 mAh. Sedangkan di versi reguler, fast chargingnya diturunkan jadi cuma 18 watt aja. Tapi malah kapasitasnya tidak dinaikkan sehingga terasa kurang worth it. Kenapa? Karena di kelas harga ini bahkan di bawahnya, baterai 6000 mAh itu sudah sangat banyak dipakai. Layarnya kan luas, resolusinya Full HD, kemudian refresh rate-nya juga 90Hz. Pasti akan lebih boros untuk dayanya, sehingga 5000 mAh ini saya rasa masih sedikit kurang, dan tidak bisa memberikan durasi baterai yang istimewa alias biasa-biasa aja. Smartphone lain masih banyak yang bisa memberikan ketahanan yang lebih lama. Kekurangan yang ketiga, kameranya belum ada lensa ultrawide. Di kelas harga ini bukan hal yang terlalu berlebihan menghadirkan lensa ultrawide karena di range 1 jutaan pun sudah ada kompetitor yang menghadirkannya. Namun sayangnya di Note 10 series, kalau mau lensa ultrawide kamu harus membeli yang versi Pro dengan harga yang lebih mahal. Buat yang mencari smartphone dengan lensa terlengkap, sayangnya belum bisa didapatkan di Infinix Note 10 ini. Menurut saya pribadi, lensa ultrawide itu cukup berguna ya, karena bisa digunakan untuk menangkap view yang lebih luas untuk mengabadikan momen-momen tertentu. Misalnya jika kita ingin berfoto ramai-ramai. Kalau di saya sendiri jujur lebih kepakai daripada lensa makro. Tapi untuk kualitas hasil jepretannya sih secara overall sudah cukup bagus. Nggak kalah dengan smartphone-smartphone lain di kelasnya. Kekurangan yang keempat, jaringan after sales yang belum seluas kompetitor. Berbicara mengenai jaminan after sales, ini merupakan salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan bagi sebagian calon konsumen. Terbukti di beberapa video saya yang membahas Infinix, banyak komentar yang masih meragukan durabilitas smartphone Infinix dan khawatir kalau seandainya terjadi apa-apa bagaimana proses perbaikannya dan jaminan ketersediaan spare part-nya. Menurut saya hal tersebut ada benarnya, apalagi untuk calon konsumen yang berada di daerah. Bisa kita lihat jaringan offline store ataupun service center resmi Infinix belum sebanyak brand lain. Katakanlah seperti Oppo atau Xiaomi.
Jadi kalau yang menginginkan rasa aman selama pemakaian masih cenderung lebih percaya terhadap brand yang lebih dulu eksis. Saya sendiri sih belum pernah mengalami masalah dengan durabilitas smartphone Infinix. Tapi kalaupun misalkan sampai terjadi apa-apa, tetap ada service center di hampir setiap kota besar yang ada di Indonesia. Daftarnya teman-teman bisa lihat di kartu garansinya ataupun melalui website. Oke, itu tadi dia kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya rangkum dari smartphone Infinix Note 10 ini selama lebih kurang 1 bulanan lebih pemakaian. Silahkan teman-teman jadikan bahan pertimbangan sebelum membelinya dan sesuaikan dengan kebutuhan aja ya. Kalau menurut saya secara overall smartphone ini sangat layak untuk dibeli di harga 2,2 jutaan aja. Spesifikasi yang kita dapatkan sangat worth it dengan apa yang akan kita bayarkan. Layarnya mantap, performanya bagus, dipakai ngegame enak, desainnya cakep, kualitas kamera pun masih boleh lah walaupun minus lensa ultrawide. Kekurangan yang paling perlu dibenahi menurut saya cuman di baterainya, karena dengan ponsel sebesar ini saya sangat berharap mendapatkan kapasitas minimal 6000 mAh lah. Karena fast charging yang diberikan juga cuma 18 watt. Di luar itu ya masih sekedar kekurangan-kekurangan kecil aja. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan di like jika suka, dislike jika tidak. Buat teman-teman yang udah pakai smartphone ini, jika ingin menambahkan kelebihan dan kekurangannya, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Follow juga Instagram kita di @canggihkali. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.